tiba-tiba diperlihatkan pasar gaib. Saya katakan pasar gaib itu karena di situ banyak sekali terjadi kayak transaksi dan keramaian, dan saya melihat jelas. Jadi ada semacam kayak penjual jagung, ada semacam kereta api, bahkan kereta api lewat. Ada kereta api? Ada kereta api lewat. Komunikasi yang kita gunakan antar kelompok itu menggunakan seruan takbir. Untuk memantau teman kita yang kelompok 2 di mana, kita menggunakan takbir. Allahu Akbar, nanti sana nyaut. Allahu Akbar, berarti teman kita di sana gitu. Karena tiba-tiba Pak Suri jatuh dan dinyatakan meninggal dunia sama Ustadz Sumedi. Akhirnya kita popong. Kok nyala? Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini Indonesia kembali mendapatkan berita duka. Peristiwa yang menimpa salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di kaki Gunung Lawu, menelan 16 korban jiwa. Peristiwa tersebut menimpa salah satu rombongan santri yang menimbulkan haru dan duka mendalam untuk seluruh keluarga korban yang ditinggalkan. Namun, terdapat juga korban selamat dari peristiwa tersebut. Akankah saksi hidup pada peristiwa tersebut dapat diundang ke RJ5 YouTube channel? Kok dia bisa tahu ada RJ5 YouTube channel, anjir? Tanda apa ini? Jadi guys, sebelum videonya dilanjut, gue pengen ngasih tahu nih sama kalian. Buat kalian yang emaknya itu lagi marah-marah mulu di rumah, pulang. Kalian bisa banget loh nyenengin emak kalian. Caranya juga mudah, nggak repot, dapat pahala lagi. Kalian bisa banget beliin barang belanjaan nih, kebutuhan rumah tangga buat emak kalian dengan cara beli aja online, nanti bakal diantar sampai depan rumah. Karena sekarang udah ada Bukalapak. Nah, di aplikasi Bukalapak itu ada Bukamat yang lagi banyak banget promonya. Belanja barang komplit, harga irit, udah gitu ada diskon menarik nih. Setiap jam 12 malam ada bazar serba 1000 nih. Produk-produk kayak minyak, sabun, susu, dan lain-lain. Langsung aja guys, kalian download aplikasi Bukalapak, jangan sampai ketinggalan. Gue taruh nih linknya di deskripsi. Buka aja Bukalapak. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Akhirnya guys, sekarang season 3 udah tamat juga. Nah sekarang gue udah siapin nih sama tim RJ5 dari jauh-jauh hari season 4 khusus buat kalian. Gue juga ngucapin terima kasih buat RJL Satset ya, yang udah selalu satset ketika gue upload video maupun di YouTube, TikTok, Instagram gue, atau di Twitter. Gue doain semoga kalian semua bisa yang masih sekolah, kuliah, udah kerja, bisnis, mama, selalu sukses dan sehat-sehat selalu. Gue mau. Nah, bedanya di season 4 kali ini bukan hanya dari setupnya doang guys. Tapi sekarang gue bukan lagi jadi host, melainkan inspektur horor tragedi, di mana tugas gue adalah mencari dan menemukan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah-kisah horor, tragedi, dan atau story, dan juga kisah viral yang tentunya bukan settingan. Jadi langsung aja nih, kita mulai season 4 pada kali ini. Sekarang gue kedatangan seorang narasumber nih yang punya, bisa dibilang sahid ya, saksi hidup dari kisah pendakian tragedi Gunung Lawu 1987. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Pak Fahim. Selamat malam.
Saat itu mendaki Gunung Lawu tahun 1987. Iya, betul. Itu kalau belum tahu lagi ngadain acara apa ya Pak? Itu acara camping, acara tahunan di pondok kami itu selalu mengadakan camping atau rihlah menjelang liburan. Boleh diceritakan nggak secara singkat aja gimana sih awal mula tragedi itu? Jadi awal mula tragedi itu kita terlalu memaksakan. Jadi kelompok kita itu terlalu memaksakan untuk sampai ke puncak. Tapi ternyata itu tidak kesampaian. Tapi teman-teman kita pada syahid, insya Allah pada mati di situ. Nah, saya dengar juga tadi dari ada yang bisikin gitu ya Pak. Katanya pas di sana itu sempat memandu jenazah yang merupakan temannya Pak Fahim sendiri ya? Iya, betul. Apa yang dirasakan pada saat itu Pak? Yang saya rasakan itu jenazah teman saya yang biasa sehari-hari sama saya merasa kasihan, makanya kita tandu bersama-sama secara bergantian. Baik, ditahan dulu cerita lengkapnya nanti di scene selanjutnya. Nah, sebelum gue lanjutin, jangan lupa juga ini gue ada buku pertama dari RJ5. Mana bukunya bro? Nah, ini bukunya guys. Ya, Hilang Dalam Dekapan Semeru, di mana ini berisi juga ada kisah tragedi seseorang yang menghilang di Gunung Semeru, ada juga kisah tersesat, dan juga ada beberapa kisah horor, ada juga yang kocak juga, nano-nano deh. Kalian bisa beli nih, lagi diskon ya. Nanti gue kasih linknya di link deskripsi. Bisa juga beli di Gramedia, Shopee, atau di Tokopedia. Sebelum dimulai guys, biar nggak seret kita minum dulu nih jele, kolagen. Pak Fahim, monggo lo, biar nggak seret nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih minuman emang seger banget guys, udah gitu ada vitamin C-nya lagi, bisa bikin kita sehat. Dan ini juga ada logo BP POM sama MUI-nya. Langsung aja kalian bisa beli di Indomaret terdekat. So langsung aja kita mulai season 4 ini. Berikut adalah ceritanya. Ya, Pak Fahim, boleh diceritakan awal mulanya tuh seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini terjadi pada tahun 1987, tepatnya di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Solo, Jawa Tengah. Saya menjadi santri ataupun masuk di pesantren tersebut pada tahun 1986. Saya lulusan madrasah sanawiyah yang ada di Kabupaten Pemalang. Kemudian atas dorongan dari orang tua, saya masuk di pondok pesantren tersebut. Setelah saya masuk di pondok tersebut, kami atau saya menjadi tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok tersebut itu menjelang liburan biasa mengadakan satu camping atau rihlah itu tadi. Kebetulan dan biasanya itu pondok itu mengadakannya di berbagai macam tempat. Kebetulan pas saya sudah menginjak 2 tahun di situ, mengambil tempat di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Magetan, tepatnya lagi di Mojosemi. Jadi memang kegiatan rutin biasanya ya? Ya rutin, tapi itu dengan berbagai macam kegiatan, artinya bisa di tempat lain, bisa mungkin kegiatan yang lain, itu bisa terjadi kayak gitu. Pada saat itu kami atas inisiatif daripada para asatid atau para ustadz mengambil tempat di situ, dan kami berangkat pada hari Senin, tepatnya tanggal 14 Desember tahun 1987. Tepatnya jam 6 pagi kita berangkatlah dari pondok pesantren menuju ke tempat yang kita tuju. Kita berangkat menggunakan kendaraan terbuka, truk terbuka. Pada saat itu yang mengikuti kegiatan tersebut ada sekitar 120-an, terdiri dari 115 santri dan kelebihannya itu para ustadz
dan para pembimbing. Berarti hampir semua yang ikut ya pada saat itu ya? Bukan, enggak. Jadi di sana itu kan hampir santrinya itu kan mendekati 1.000 pada saat itu. Oh. Cuma beberapa kelas saja. Oke. Itu Itu naik berapa truk, Pak? itu naik menggunakan 2 truk besar. Oke. Ya. Jadi kayak mau wajib militer gitu ya? Ya menggunakan. Berangkatlah kita, berangkat dari pesantren jam 6 ya. Kemudian sampai di tempat tujuan sekitar jam 10 siang. Kita bersama-sama sebagian mendirikan tenda, sebagian lagi memasak untuk makan siang. Nah, setelah tenda kita dirikan, persiapan makan siang sudah matang, kita makan bersama, kemudian melaksanakan sholat zuhur yang dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah. Itu kalau boleh tahu kan pada tahun 1987 pasti berbeda ya proses Oh iya. perizinannya. Itu pada saat itu kayak gimana tuh, Pak? Nah, kalau soal perizinan itu kebetulan yang mengurus dari pihak panitia atau pihak pesantren tersebut. Nah, kemudian mengenai pakaian yang kita gunakan pada saat itu, ya karena pada tahun-tahun tersebut kan tidak seperti tahun sekarang, ya kan? Kita menggunakan pakaian ya ala kadarnya. Ya, jadi menggunakan celana biasa, kadang malah celana bahan yang pakai ya kayak celana komprang, kaos, dan yang punya jaket bawa jaket seadanya. Setelah sampai di sana, kita sudah mendirikan tenda, sudah masak, kita makan bersama, kita sholat jamaah bersama, ya, kemudian sambil menunggu sore kita ya sekedar berbincang-bincang dengan teman-teman, kemudian kita keliling alam sekitar, sekedar melihat-lihat alam sekelilingnya lah. Ada yang paling diingat nggak momen-momen di sana gitu sama Ya, teman dekat? ya paling kita sekedar bercanda lah ya, bercanda, ngobrol kesana kemari, ya kan, bergabung ke sini, ya sambil menunggu sore. Ada yang paling deket banget gitu, Pak? Ada yang teman yang paling dekat sekali itu ya yang satu kelas dengan saya. Satu kelas, di antaranya ya ada yang bernama Basori, ada yang bernama Amin Jabir, kemudian ada Abdurrahman, gitu. Itu orang-orang yang ya teman-teman karena kita satu kamar, satu kelas, sehingga kita ya persahabatannya erat begitu. Mungkin banyak yang nanya juga nih, Pak, kondisi Gunung Lawu pada saat itu tuh kayak gimana ya? Kalau kondisi Gunung Lawu pada saat itu karena udaranya cerah, ya biasa-biasa saja, artinya kita melihatnya dari bawah tidak ada gejala atau tidak ada yang yang bisa dikatakan menakutkan atau aneh, nggak ada, ya kan. Nah, setelah kita sholat maghrib, karena kita anak-anak pesantren, kita biasa mendengarkan ceramah. Nah, kita sholat maghrib disambung dengan sholat isya. Setelah itu kita mendengarkan ceramah dari salah satu ustadz kita. Kemudian kita berkumpul kembali, ya, saling bercerita, saling bercanda, apalagi itu kan menjelang liburan. Ya. Jadi ya, saling kita ikut gerombol ke sini. Ya anak-anak usia 16 tahun, 17 tahun, ya kan, kita jadi ya bercerita tentang asal masing-masing gitu, ya kan. Kita sampai malam lah, jam 10 kita diwajibkan untuk tidur di tenda masing-masing. Nah, kemudian jam 3 kita dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud bersama-sama, dilanjutkan dengan sholat subuh bersama-sama. Nah, setelah sholat subuh seperti biasa, dari panitia mesti mengadakan setelah sholat ya, mengadakan seperti tausiah keagamaan atau ceramah keagamaan. Ceramah selesai, kemudian kita untuk bersiap-siap karena pada hari itu kita mau mengadakan hiking. Itu memang sudah direncanakan? Iya, hiking itu berarti hari Selasanya kayak gitu. Sebelum hiking itu ada momen yang diingat nggak sama teman-teman dekat yang tadi Bapak Faim sebutin? Ya, jadi sebelum hiking itu kan kita dikumpulkan dulu nih, ya kan? Dikumpulkan, dibagi menjadi 5 kelompok. Dibagi menjadi 5 regu, yang masing-masing kelompok atau masing-masing regu itu ada yang 24, ada yang 23, bahkan ada yang 25. Ya kan? Kita dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kebetulan saya itu satu kelompok dengan
Amin Jabir, ya, dengan Basori, dengan Abdurrahman sendiri, ya, itu kita satu kelompok. Nah, ada di kelompok 3. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, maka kita dibariskan oleh ketua rombongan kita masing-masing kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai 5. Nah, sebelum berangkat kita diberi satu bekal. Ya kan? Bekal itu ya berupa apa ya? Satu ya bekal keilmuan. Artinya tujuan daripada kita datang ke tempat itu pada saat itu, kemudian mengadakan camping tentunya untuk mengingat Allah. Jadi kalau Tafakur alam. ya, tadabbur alam. Jadi kita itu kan diajarkan di situ bahwa ayat-ayat Allah itu kan ada 2 macam. Ada yang ayat yang berbentuk kitabiah dan ada juga ayat yang berbentuk kauniyah. Jadi ayat yang berbentuk kitabiah itu seperti Al-Qur'an, kemudian ayat yang berbentuk kauniyah itu seperti alam dan sekitarnya. Nah, kita datang ke sana itu untuk membaca ayat Allah yang berbentuk alam itu tadi. Ya. Nah, masing-masing kelompok itu ada satu ustadz, kemudian ada satu pembimbing. Nah, kemudian masing-masing kelompok juga dibekali 2 parang atau arit. Permasalahannya, jadi kelompok ataupun regu, masing-masing regu itu harus melewati jalan yang bikinan sendiri. Jadi Buka jalur. Iya, buka jalur. Kita tidak boleh melewati jalan yang sudah ada. Makanya kita diberikan bekal parang itu. Nah, Satu kelompok berapa orang, Pak? ini kalau kelompok saya sendiri 24. Kelompok 3 24 orang. Ya kan? Dengan diketuai oleh Amin Jabir, kemudian pembimbingnya Ustadz Humaidi, kemudian ustadznya Ustadz Abdul Wahab. Tuh, itu ada di kelompok 3. Ya, masing-masing juga kelompok 1 ya ada pembimbingnya, ada ustadznya, kelompok 2 pun begitu. Masing-masing orang itu membawa satu bungkus nasi. Nah, satu bungkus nasi dengan minum sekedarnya. Jadi bekal yang kita bawa itu satu bungkus nasi dengan lauk, tempe kering sama ikan asin. Karena pada tahun itu kan ya memang adanya ya kayak gitulah. Rencananya itu sore udah balik gitu, Pak? Nah, kita diberi warning itu tidak sampai sore, jam 12 siang ya, kita harus balik. Nah, pokoknya kita dilepas ya, naik ke gunung, tapi jam 12 siang sampai dimanapun kita harus pulang. Ya kan? Nah, berangkatlah kita ya, masing-masing kelompok itu ya dengan perasaan gembira, senang, bercampur bahagia berangkat kita semua. Cuman kelompok ada yang dari sisi kiri, ada yang dari sisi sebelah utara, sebelah selatan. Jadi misah-misah semua ya? Misah-misah, kelompoknya satu ya? kelompok misah-misah. Dan berjauhan ya? Iya, berjauhan. Nah, berjauhan. Nah, komunikasi yang kita gunakan antar kelompok itu menggunakan seruan takbir. Jadi misalnya kita berangkat nih kelompok 2, kelompok 3 saya berangkat lewat sini, kelompok 2 lewat sini, ya kan? Nanti begitu sudah sampai di perjalanan gitu kan kayak sepi gitu, untuk memantau teman kita yang kelompok 2 di mana, kita menggunakan takbir, Allahu Akbar, nanti sana nyaut, Allahu Akbar, berarti teman kita di sana, gitu. Itu salah satu cara komunikasi itu dengan takbir. Selain untuk menyemangati hati kita, gitu kan, berangkatlah kita udah ya kan, jalan sambil bercanda, sambil tertawa dan sebagainya. Ya, kebetulan saya kan satu kelompok dengan teman-teman yang satu kamar, kebetulan satu kelas, ya kan, ada saudara kita Basori, ya kan, kebetulan ya, yang namanya Basori itu termasuk santri unggulan di situ, karena dia di samping cerdas, pinter, dia selalu ranking 1 dan
insya Allah dia hafal Quran. Tuh Pak Sori. Abdurrahman ya, kalau Abdurrahman itu ya teman kita, tapi dia apa ya, sukanya bercanda, usil. Jadi kalau misalnya ngomong itu selalu membuat teman-temannya tertawa, selalu melawak kalau Abdurrahman. Ya dengan bercanda, tertawa dan sebagainya, kita naik masing-masing, naik. Nah, ketika saat itu jam menunjukkan 12 siang atau 12 ya sekitar jam tengah 1 siang, berhentilah kita. Jadi perjalanan dari tadi jam 8 sampai jam tengah 1 siang itu perjalanan aman, nyaman, tidak ada aral melintang sedikit pun. Itu ilalang-ilalang aja di Iya, muka. jadi ilalang aja. Kalau misalnya ada apa ya, belukar yang kira-kira pendek ya kita lompati. Kalau misalnya yang agak tinggi kita gebras pakai parang gitu. Terus itu. Kiri kanan pohon-pohon padat gitu. Iya, jadi ada pohon-pohon. Tapi itu kita lewatnya lewat semak-semak gitulah. Dan pada saat itu nggak ada pohon besar dan sebagainya, nggak ada, cuman ya pohon-pohon biasa lah. Untuk siang kita berhenti ya untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar, kemudian makan siang bersama. Menurut ketentuan itu kan kita dianjurkan itu pulang jam 12 siang. Nah, jam 12 siang kita harus kembali. Sudah lewat nih. Ya, ini udah lewat jam tengah 1 kan. Tapi malahan setelah kita makan kita berembuk karena cuaca masih terang, kemudian tenaga kita masih kuat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita dilanjutkan saja gitu. Ini kesepakatan bersama kan, dilanjutkan saja Ke puncak gitu. ya maksimal sampai jam 3 lah ya. Nanti jam 3 kita turun gimana, oke gitu kan, kesepakatan gitu. Akhirnya kita ya udah kita naik aja, kita lanjutkan naik. Nah baru beberapa meter lah ya kita jalan itu kita diperlihatkan sama sebuah bangunan areanya di atas, berarti kan kayak di puncak bangunan, dan bangunan itu kelihatan megah sekali. Ini bangunan apa kira-kira? Makanya puncak kayaknya ini puncaknya ada bangunan. Kita kesana aja kesana. Bangunannya kayak gimana, Pak? Seperti istana, seperti rumah tapi mewah. Ada banyak. Ada satu. Nah, melihat itu kita semakin penasaran. Itu 24-24-nya lihat semua. Lihat semua. Akhirnya kita teruskan naik. Itu kayaknya udah dekat kita. Ya, naik terus naik. Setelah didekati itu kok ternyata masih jauh gitu loh, ya kan? Teman kita pada ngomong itu dekat. Ya kita ayo ke sana lagi. Sampai sana ternyata jauh lagi. Ya, itu sampai berkali-kali. Setelah kita naik ternyata bangunan itu kok kayak masih jauh. Ya, bukan menjauh tapi masih jauh. Ya, kita naik lagi masih jauh lagi ternyata kayak gitu. Nah, akhirnya kita itu dihentikan oleh angin puting beliung. Loh, ada angin puting beliung? Iya. Ya, jadi kita berhenti berjalan itu karena ada angin puting beliung satu tempat. Kita dihentikan oleh itu. Tiba-tiba itu di depan kita itu ada angin puting beliung tapi hanya satu tempat. Nah, itu angin puting beliungnya besar gitu, Pak? Muter-muter gitu? Besar, cuma hanya satu tempat. Sebesar gimana, Pak? Ya sebesar besar lah, cuma tidak melebar gitu loh. Besar cuma tidak melebar kemana-mana. Segede orang kali? Iya segede orang lah, cuma muter gitu kan. Sampai pohon yang sebesar kaki itu pada roboh, pada patah. Dengan adanya angin tersebut, maka kita berembuk, ini kayaknya kok tanda-tanda nggak baik, gitu kan? Kita hentikan. Dah, kita nggak usah mengejar sampai puncak. Nah, kita turun. Sepakatan lagi, akhirnya kita turun, ya kan? Kita itu baru berbelok mau turun, ya jarak baru sekitar 5 langkah lah, ya kan? Tiba-tiba kabut datang, hujan besar datang, angin datang, terus petir datang. Jadi satu
Padahal tadinya cerah. Cari cerah. Kan? Tiba-tiba kabut yang pertama datang, kabut datang. Tebal banget, Pak. Tebal. Dan pada saat itu kita melihat jam itu udah jam 5. Kebetulan kan ada salah satu teman kita yang namanya Amin Jabir itu kan bawa jam, bawa arloji itu kan. Nah, kita bisa melihat di situ ternyata udah jam 5. Nah, jam 5 kabut datang, nah, terus hujan datang. Nah, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di situ. Ada salah satu teman kami yang bawa senter, ya, tapi saya lupa namanya itu. Tak ingatnya dari tadi saya nggak ingat itu ada yang bawa senter, ya. Setelah dinyalakan senternya itu paling hanya 1 jengkal 20 cm lah nyalanya. Karena Tebal sekali. iya, tebal sekali kabutnya. Nah, begitu di situ sudah kejadian semacam itu membuat kita bingung. Nah, ini gimana ini? Ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini nih. Ya kan akhirnya kita minggir berembuk. Caranya gimana? Ya kan hujan semakin besar. Itu pada bawa jas hujan? Nggak ada yang bawa jas hujan. Ya pakai pakaian seadanya. Cuman beberapa orang termasuk saya itu bawa jaket, gitu. Ya, ada yang nggak bawa jaket, bawa kaos sama bawa sarung itu ya ada. Nah, setelah kita berembuk, ini gimana caranya? Akhirnya kita di situ kan kita menjelang maghrib nih, setelah kira-kira sudah masuk waktu maghrib, ya kan kita melaksanakan sholat maghrib dengan dilanjut dengan sholat isya berjamaah di situ, meskipun dalam kondisi hujan besar, kita basah kuyup, kan kita tetap melaksanakan, kita tetap melaksanakan sholat maghrib dan isya. Nah, setelah sholat maghrib dan isya kan kita udah nggak ada perbekalan nih kan, perbekalan kan hanya 1 kali dimakan tadi siang, ya kan. Nah, kita berembuk di situ dan kita tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Akhirnya kita ya berdiam diri, berteduh di bawah pohon. Kebetulan kan di situ dekat situ ada pohon besar, ya kan. Kita berteduh di situ, berteduh dengan duduk melingkar, Mas. Ya, duduk melingkar. Jadi teman yang di samping megang tangan kita kayak gini, saling berkaitan terus sampai sana. Karena malam takutnya terjadi apa-apa. Itu hari semakin malam, hujan semakin lebat, kita semakin erat. Itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali pasrah dan berdoa kepada Allah. Nah, biar kita nggak seret nih, lagi ngobrol-ngobrolnya sama Pak Fahim, kita minum dulu jelly kolagen. Silakan Pak, bisa diminum. Cocok buat anaknya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya Pak. Udah gitu nih ada vitamin C-nya lagi, bisa buat sehat lah minumannya ya. Langsung aja yang pengen beli bisa di Indomaret terdekat. Mulai sadar, kayaknya jalannya beda nih, apa sama gitu? Itu nggak ada yang menyadari sampai situ. Belum ada yang menyadari sampai situ, belum ada. Ya masih sama tadi. Iya masih sama, kanannya. iya kan. Kita ya masih ya kedinginan pasti, kelaparan pasti. Cuman kita nggak ada yang berpikir macam-macam, nggak ada. Yang jelas kita nggak bisa pulang karena hari mulai gelap dan kita tidak tahu jalan, hujan deras. Untuk menunggu hujan, akhirnya kita kan bermalam di situ nih di bawah pohon, sambil berpegangan, duduk melingkar. Itu dingin banget dong Pak. Kenapa? Dingin banget tuh. Dingin banget, dingin ya hujan, angin, banyak petir. Kita duduk melingkar ya kan sambil berpegangan. Nah ini, wallahu a'lam ini teman-teman saya itu pada merasakan apa tidak? Ini satu hal yang aku rasakan, ya kan. Jadi di situ tuh kan nggak ada yang bisa kita lakukan, ya kan, selain mengingat Allah dan berdoa, ya kan, istighfar berdoa. Nah, ketika saya secara pribadi itu berhenti berdoa dan sedikit melamun, itu tiba-tiba diperlihatkan pasar ghaib. Saya katakan pasar ghaib itu karena di situ banyak sekali terjadi kayak transaksi dan keramaian, dan saya melihat jelas. Jadi ada semacam kayak penjual jagung,
ada semacam kereta api, bahkan kereta api lewat. Ada kereta api. Ada kereta api lewat. Nah, terus ada becak, ya. Terus ada orang jualan jagung bakar, ada. Terus orang mikul apa, gitulah, kayak warung-warung kecil yang pakai bambu itu ada. Nah, Itu posisinya dekat dari posisi Pak Fahim. saya bisa melihat dengan jelas, semuanya. Itu. Nah, dan semuanya rata-rata orang tua yang jualan, yang bertransaksi di pasar itu orang tua. Nah, pakaiannya itu ya seperti pakaian zaman dulu. Kalau yang laki-laki ya pakai caping, nah, pakai baju Jawa tapi nggak dikancing, pakai celananya komprang kayak gitu, kan? Itu sampai pagi saya melihat. Tapi kalau misalnya saya langsung sadar dengan mengetuk kepala, astagfirullahaladzim, itu langsung hilang, jadi gelap gulita, jadi gelap lagi. Itu orang-orang yang dilihat tuh orang tua gitu. Orang tua, terus ya kebanyakan tua lah, kebanyakan tua. Pakai baju-baju ya. Iya, baju-baju zaman dulu. Itu kereta apinya gimana, Pak? Lewat aja, lewat dan ada suaranya. Lewat dan ada Biasanya suaranya. kita dengar kereta kuda, ini kereta api. Iya, kereta api. Becak juga ada. Dokar juga ada. Iya. Sempet nanya sama yang lain, lihat juga nggak gitu? Enggak, saya Gimana nggak tuh, pernah nanya karena memang apa ya lah, suasana kan nggak memungkinkan kita saling berkomunikasi hal yang tidak penting gitu kan ya. Iya. Ya. Paling satu ketika karena pas saya duduk berdekatan dengan Amin Jabir dan dia yang membawa arloji, itu kadang saya sekali dua kali dalam satu malam itu saya menanyakan jam. Jam berapa itu, Pak? Iya, ya kan jam berapa? Terus Amin Jabir cuma menunjukkan itu kan jamnya, saya masih ingat betul itu jamnya itu ada apa ya? Ada cahayanya warna biru. Ya, jam sekian gitu. Ya, itu terjadi sampai pagi hari. Ya kan? Nah, pagi hari setelah semakin pagi itu kan berarti suasana semakin terang, ya kan? Suasana semakin terang, akhirnya kita bisa melihat agak sedikit bisa dilihat suasana. Kita melaksanakan sholat subuh dengan kondisi baju basah, terus kaos basah, dan pada saat pagi itu masih hujan juga, masih hujan sampai pagi. Berarti seharian tuh hujan terus? Seharian, bahkan ini sampai sore masih hujan. Nah, jadi sampai pagi itu masih hujan. Pada saat itu masih hujan. Nah, begitu agak terang, ya kan? Nah, kita sudah melaksanakan sholat subuh nih. Nah, kita sudah melaksanakan sholat subuh nih, ya kan? Setelah sholat subuh, hari semakin terang. Turun lagi tuh. Iya, kita kan berniat turun lagi, ya kan? Nah, turun lagi. Tapi kita sempat bingung di situ. Kita benar-benar bingung. Nah, karena yang kita ber-24 orang ini alami kok kayak beda gitu. Artinya beda, begitu hari menjadi terang, kita panik dan kebingungan. Karena kemarin waktu kita berangkat ya, itu satu pun tidak melewati jurang. Ya, tapi begitu pagi, pas udah terang. Ya, pas sudah terang, ya, itu kita tiba-tiba itu berada di tanah lapang, ya. Ya bukan lapang banget sih, tanah lapang, tapi kita melihat depan jurang. Kanan jurang, kiri jurang, dan belakang jurang. Berarti jurang semua? Jurang semua. Itu real jurang semua. Keyakinan kami, aku secara pribadi, itu kita kayak dipindahkan ke alam lain. Kita ber-24 orang ini bingung. Nah ini bagaimana ini? Ya kan? Sedangkan jalan pulang kita tidak tahu, ya. Ditambah ini jurang di kanan kiri depan belakang. Berarti 24 orang itu bingung semua ya? Bingung. Karena kan malamnya itu
Porsi pohon-pohon. Ya, Pas pagi-pagi udah jurang semua. jurang semua. Itu jurang semua. Nah, berkat kesepakatan daripada kita atau apalagi diarahkan oleh Ustadz, itu kita melihat kira-kira jurang mana yang kelihatannya paling dangkal. Jadi nggak ada jalan lain selain Nggak jurang? ada jalan lain selain kita harus lewat jurang. Gimana masuk ke situnya ya? Nah iya, makanya setelah kita berembuk, ya kan, kita menuruni jurang yang sebelah kanan. Karena kita meyakini bahwa jurang yang sebelah kanan itu jurang yang paling dangkal, yang paling bisa kita lihat. Dasarnya kelihatan. Iya, dasarnya. Kalau yang lain? Kalau yang lain gelap, nggak kelihatan dasarnya. Nah, akhirnya kita ber-24 orang itu turun. Nah, turun itu dengan dibantu atau menggunakan akar pohon dan rumput. Turun satu-satu, ya kan. Nah, setelah di dasar jurang, kita melewati jurang sedikit, kita naik lagi di sisi sana. Oh, buat gini ya? Ya kan. Kita naik lagi nih, naik lagi di sisi sebelah kanan berarti, ya kan. Alhamdulillah, 24 orang ini bisa selamat, artinya bisa naik semua, ya kan. Saat itu apa yang paling diingat, Pak? Dari teman-teman dekatnya kayak Basori, Amin Jabir. Ya karena itu teman dekat itu kan, jadi kita ya ikut-ikutan urun rembuk kepada Ustadz yang lagi bersama-sama kita. Kan ini sebaiknya bagaimana gitu kan. Akhirnya kesepakatan bersama kita menuruni jurang yang sebelah kanan, yang kita yakini bahwa jurang itu yang paling dangkal karena kita lihat jurang sekelilingnya itu gelap. Dari mereka berdua ada kayak panik gitu? Apa enggak? Ya biasa aja? sih, biasa. Artinya ya belum, dan ya enggak lah, artinya kita bilang panik ya enggak. Ya karena kita udah bismillahnya karena Allah gitu kan. Oke. Nah, setelah melewati itu? Ya, kita kan udah melewati jurang kan ya kan, dengan turun satu-satu dengan menggunakan pegangan akar dan rumput, ya kan. Setelah kita melewati di dalam jurang, kita naik lagi di sebelah sisi sini, ya kan. Kita alhamdulillah selamat semua 24 orang nih, ya kan, sampai sana. Nah, mulai kita jalan, ya kan, kita jalan. Tapi kita jalan itu tidak tahu arah mau kemana. Kiri kanannya apa, Pak? Kiri kanan lah ini, ya. Kiri kanannya itu pohon-pohon yang sangat besar sekali. Padahal kemarin itu kita nggak melewati pohon besar, nggak. Pohon segede kerbau, pohon segede gajah itu kemarin kita nggak melewati. Tapi di situ kita ada, dan sekelilingnya itu pohon semua. Tuh, akhirnya kita jalan tapi kan nggak tahu arah mau kemana. Kita jalan, jalan sekitar baru dapat 400 atau 500 meter lah ya. Itu tiba-tiba teman kita dan teman dekat saya sendiri itu yang namanya Basori jatuh tidak terkena apa-apa, jatuh aja, dan jatuh dikira kita pingsan, ya kan. Setelah kita dekati, ya kan, Ustadz Humedi itu meraba dari hidung, jenuk nadi, ya kan, itu ternyata dia meninggal. Ya, yang namanya Basori itu meninggal pertama dia. Inillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Basori sudah tidak ada. Tiba-tiba aja terjatuh gitu? Iya, tiba-tiba terjatuh tanpa sebab, ya kan. Dan waktu naik dari jurang itu juga masih sehat-sehat saja, ya kan. Tapi di situ sudah tidak ada obrolan, udah tidak ada candaan dan sebagainya. Kita semuanya kayak serius kayak gitu. Nah, tiba-tiba Basori jatuh dan dinyatakan meninggal dunia sama Ustadz Humedi. Akhirnya kita dipopong lah oleh Basori itu, oleh Ustadz Basori. Ustadz Humedi dipopong di sini. Dipopong tapi gantian kan. Nah, itu. Kita berjalan lagi, jalan. Sekitar beberapa langkah lah ya, udah cukup agak jauh. Itu kondisi masih hujan ya, masih hujan itu. Deras? Masih hujan deras. Sekitar jam berapa itu, Pak? Itu berarti ya sekitar jam 8 apa 9 pagi apa ya? Ya berarti hari Rabu. Nah, itu masih hujan deras. Nah ketika kita sedang berjalan itu
tiba-tiba kita mendengar sesuatu kayak desisan, tapi banter banget. Kita mendengar itu, terus tercium bau anyir yang luar biasa. Jadi ada suara desisan, terus tercium bau anyir yang luar biasa. Bau darah gitu ya Pak? Iya, kayak bau darah, amis gitu, yang luar biasa. Ya kan? Tapi kita nggak tahu apa. Ya kan? Kita berjalan mendekat, ya. Kita tiba-tiba diperlihatkan ular yang luar biasa gedenya. Ular yang gedenya itu sebatang pohon kelapa. Gede banget. Iya, sebatang pohon kelapa. Jadi ularnya itu Panjangnya segitu juga. kita nggak tahu panjangnya. Jadi posisi ular itu melingkar 3 sap. 1, 2, 3 sap, ya. Terus ekornya menjulang ke sini. Nah, terus kepalanya itu masuk ke rimbunan pohon. Jadi nggak kelihatan kepalanya. Tapi apa ya? Denyut napasnya itu jelas banget. Gini, perutnya kayak gitu. Semuanya melihat Pak? Semuanya melihat kan. Kita minggir, 24 orang minggir, baunya luar biasa. Kita minggir agak ke sebelah kanan, minggir, kan. Tapi kita sambil meneruskan jalan, kita tinggalkan, kita jalan, kan, jalan terus. Nah, setelah melewati ular itu ada beberapa teman, ya satu-satu, ya kan, tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Di part kedua. Jalan beberapa setengah kilo lah, mungkin beberapa ratus meter, itu yang 2 yang ikut saya meninggal. Kan saya berenam nih, ya kan, yang 2 yang ikut saya meninggal di situ. Jatuh aja gitu? Iya, tiba-tiba duduk meninggal lah, ya bukan duduk sih, artinya ya grosor gitulah, meninggal dunia. Kita tinggal 4 orang, yang 2 meninggal kita tinggalkan. Ketika Amin Jabir itu sudah wasiat, terus saya ada rasa panas yang di dada itu. Berarti alhamdulillah saya masih ada harapan untuk hidup. Nah setelah itu kita buka lagi jaket yang itu, ternyata 2 sinar itu sudah tidak ada. Tadi semalaman itu sinarnya? Iya ada terus gitu. Setelah itu wasiat dan dia diem, saya sudah ada semacam kehangatan di dada.